Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Tekan absen dulu ya. Ada bikin belum kelihatan? Pak Dito juga belum ya? Belum. Pak Eka izin. Pak Evan, Pak Rambudi, Pak Romli, Pak Tiun, Zainuddin, Pak Ceng izin. Bu Desi, Usri, Taib. Sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu ya, karena kemarin nggak ada PR, nggak tahu kayak akan kurang seru. Nah ya, jadi sekarang Anda buat soal langsung dikerjakan di tempat. Beda per orang beda. Beda orang. Ya. Ya. Dari Bu Ajeng dulu ya Bu Ajeng. Bu Sri dulu. Bisa ditulis ya kosakata kalimat ini kalimat. Tapi beda orang beda nanti. Beda orang beda. Sudah Bu Sri? Rumahnya kepala sekolah itu jauh dari sekolah. Sekolah sudah belum? Sudah kan? Sudah. Ya. Sudah ya? Dikerjakan. Bu Desi, soalnya di manakah putrinya Muhammad? Di manakah putrinya Muhammad? Sudah? Tanya-tanya. Dia di ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah. Baik, sudah. Pak Prambudi. Khadijah adalah putrinya sudah menteri. Khadijah adalah putrinya menteri. Sudah. Pak Evan, anaknya guru putra ya maksudnya, putranya guru itu kepala sekolah di mana Pak? Ya, kepala sekolah di Jepang. Kepala sekolah di Jepang. Baik, Pak Romli. Anaknya siapakah engkau wahai Ali? Anaknya siapakah engkau wahai Ali? Saya
anaknya Imam. Pak Zainuddin. Putranya dokter itu telah keluar dari rumahnya Yasir. Pak Tio. Pamannya Hamid, paman dari ayah ya. Pamannya Hamid adalah putranya menteri. Pamannya Hamid adalah putranya menteri di Cina. Bu Sri sudah? Sudah. Baik, coba dibaca soalnya, lupa soalnya. Dibaca soalnya. Rumahnya kepala sekolah itu jauh dari sekolah. Baik, apa bahasa Arabnya? Baitul mudiri ba'idun minal madrasati. Ahsan. Baitul mudir ba'idun minal madrasati. Baik, benar. Bu Desi pun? Sudah, Ustaz. Sudah, monggo. Di manakah putrinya Muhammad? Aina bintun Muhammad? Nah, salah. Bintun harusnya nggak pakai tanwin karena dia mudhaf. Iya. Dibenarkan? Binti. Aina binti Muhammad? Bukan binti, bener bintun, cuman nggak pakai tanwin, jadi bintu. Ya. Aina binti Muhammad? Nah, Dia di Ghurfatin al-Mudarrisi. di ruangnya kepala sekolah atau guru? Oh, kepala sekolah. Kepala sekolah. Kalau mudaris, guru. Dibenarkan, masih salah. Pak Pramudi pun? Khadijah adalah putrinya menteri. Khadijah bintu waziri. Baik, betul. Khadijah bintul waziri. Pak Evan? Putranya guru itu kepala sekolah di Jepang. Putranya guru itu Kepala sekolah di Jepang. Oke, monggo. Ibnu Mudarisu. Salah. Mudhaf ilaih. Ibnu Mudarisi. Oke. Mudiru fil Ya. fil Yabani. Fil Yabani. Sekali lagi, ulangi. Ibnu Mudarisi mudirun fil Yabani. Baik, fil Yaban. Ya-nya sama ba-nya panjang ya. Yaban. Sudah Pak Ramli? Monggo. Ibnu man anta. Si. Bahasa Indonesia apa itu? Ada lupa. Anaknya siapakah engkau wahai Ali? Ya. Saya anaknya Imam. Ibnu man anta. Mudhaf nggak boleh ditanwin. Ibnu man anta ya Ali. Baik, yang salah dibenarkan langsung. Ulangi. Ibnu man anta ya Ali. Oke. Ana ibnul imami. Ibnul Imami. Nah, anak Ibnul Imami. Pak Zainuddin, monggo. Putranya dokter itu telah keluar dari rumahnya Yasir. Nah, Waladut tabibi. putra bukan walad. Walad itu anak kecil. Ibnu. Ulangi, dibenerin ya, Ibnu. Ibnu tabibi. Nggih. Kharaja minal baitul yasiri. Nah,
Ini kalau secara bahasa Indonesia benar. Secara bahasa Indonesia benar, tapi secara konteks bahasa Arabnya yang kita pelajari masih kurang tepat. Ya, masih kurang tepat. Ibnatu tabibi kharaja min Yang benar khorojanya di depan. Yang benar khorojanya di depan tulisannya, enggak di tengah. Gini, konteksnya harusnya itu sudah benar kalau memang kalau secara kaidah bahasa Arab secara umum ya yang ditulis Pak Zainuddin benar. Cuman untuk saat ini yang kita pelajari salah. Jadi benar ya benar, ada juga salahnya. Nah, benar ya Nah, jadi istilahnya kalau bisa dibilang ya 50% lah gitu ya. Jadi yang kita pelajari yang di ini ya, kan biasanya kalau kita dapatkan di Durusul Lughah yang kita pelajari, kata kerja itu letaknya di awal. Kata kerja letaknya di awal. Kata kerjanya mana? Keluar gitu ya. Jadi menulisnya begini. Lagi kharaja ibnu tabibi. Gitu ya. Dari mana tadi? ibnu tabibi minal baitu yasiri. Nah, ibnu tabibi Min baitu nah, min baiti. Karena ada min. ya. Min baiti. Kalau dibaca minal salah. Kenapa? Karena bait ini statusnya sebagai mudhof, nggak boleh pakai alif lam dan nggak boleh di tanwin. Jadi min baiti siapa Pak? Yasiri. Ya, min baiti ya si rin. Karena dia apa? Nama laki-laki boleh di tanwin. Jadi kharaja ibnu tabibi min baiti Yasirin. Gitu. Ini salah kalau pakai alif lam salah. Pakai tanwin juga. Ya, pakai tanwin juga salah. Ini kata bait ya. Ini kalau cuma satu begini aja juga salah. Loh ini nggak boleh pakai alif lam. Ini nggak apa-apa karena dia mudhofun ilaihnya. Ya, mudhofun ilaih. Kalau punyanya Pak Zainul tadi kan ibnu tabibi kharaja. Gitu ya. Nah katakan kalau secara kaidah bahasa Arab secara umum benar boleh seperti itu. Cuma tuh saat ini kita ada memerlukan kata kerja karena itu baru yang kita dapatkan. Sedangkan yang dibuat sama Pak Zainuddin tadi susunan bahasa Indonesia. Jadi Arab dipaksakan untuk dengan bahasa Indonesia. Jadinya begitu. Baik, Pak Tio, monggo. Pamannya Hamid adalah putranya menteri di Cina. Nah, pamannya Hamid adalah menteri di Cina. Oke. Hamidin ibnul waziri fil sini. Fil sini. Ya, benar tulisannya, bacaannya salah. Fil sini. Fis sin karena huruf Fis sini. Ya, fis sini. Ya, fis sin benar. Baik. Bu Desi tadi. Iya Ustaz. Di manakah putrinya Muhammad? Oke. Dia di ruang kepala sekolah. Aina bintu Muhammad. Dia Muhammadnya nggak boleh sukun. Oh iya. Dia Aina bintu Muhammad. Nggak boleh Dia- sukun. Muhammadnya nggak boleh disukun, harus dikasih harokat. Muhammad. Nah, Muhammadun dapat din dapat dan. Nah, boleh tuh. Muhammadan. Muhammadan salah karena kita belum pernah dan. Oh iya, Muhammad. Muhammadun juga salah. Ya, tinggal satu lagi. Muhammad. Muhammad. Wah. Nah, nanti ujungnya bener gitu. Memang orang itu proses ya. Salah tuh lama-lama kan bener gitu loh. Nah. Makanya kan ada orang bilang apa? Kesalahan itu adalah awal dari
Keberhasilan. Nanti berhasil juga. Benar. Terus saja. Nah, nggih. Di manakah putrinya Muhammad? Dia di ruang kepala sekolah. Nggih. Aina bintu Muhammadin. Bintun nggak boleh ditanwin. Oh iya, Aina bintu Muhammadin. Oke. Dia Ghurfatu al-Mudarris. Kalau hia langsung ghurfah, itu artinya ada yang kurang. Dia. Dia di, ada di-nya tadi. Oh iya, dia Fi, Ghurfatu. ada fi. Ghurfatin al-Mudarris. Oh, kok mas- Al-Mudir. Al-mudiri. Hia fi ghurfatil mudiri. Karena memang biasanya kan tanwin ya, doma. Ini memang kadang butuh di dalam bahasa Arab itu memang butuh istilahnya, kita belajar bahasa Arab itu dituntut untuk apa namanya jeli. Kita dituntut jeli. Kapan dia berharokat doma? Ya, satu. Kapan domate? Kapan dia kasroh? Gitu ya. Kapan dia kasroh? Maka ada salah seorang ulama, mereka ngomong gini. Belajar bahasa Arab itu diibaratkan seperti kampak untuk ilmu-ilmu yang lain. Jadi maknanya kalau kita sudah kuasai ilmu bahasa Arab, ilmu yang lain akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah kuasai ya kampaknya yang untuk memecahkan segala sesuatu sudah. Ya, makanya berbeda nanti ketika kita belajar misalkan ikut kajian ya, kita sudah punya dasar ilmu bahasa Arab dengan tanpa dasar sama sekali. Itu kan cara penangkapannya juga berbeda. Oh, ini kemarin mudhof ilaih. Ya, beda rasanya. Ya, gitu loh. Bahkan terkadang saking pinternya, terkadang gurunya bisa salahkan. Biasanya salah ini, harusnya mudhof ilaih itu. Nah, Masya Allah. Anaknya gitu. Belum paham itu masih bingung Ustaz, antara kasroh di mudhof sama mudhof ilaihnya itu yang disebut mudhof itu yang posisinya di mana? Yang pertama, mudhof itu yang pertama. Sedangkan mudhof ilaih yang kedua. Mudhof itu Sandar. Sedangkan apa yang mudhof ilaih kasroh. Mudhof ilaih kasroh. Itu kaidahnya. Memang gini gampangnya Pak ya. Kalau Anda pernah dulu punya temen, dia belajar bahasa Arab sama kita itu, dia apa namanya polisi. Dia seorang polisi terus belajar bahasa Arab gitu kan. Terus dia bilang gini setelah belajar bahasa Arab itu kan dengan pusing dan semisalnya. Terus dia ngomong gini, Ustaz, belajar bahasa Arab ini sama seperti latihan polisi atau tentara, Ustaz. Maksudnya gimana Pak? Jadi kalau di polisi di kesatuan tuh Ustaz, kan itu biasanya kan kita dilatih cuman ya ketika nyerang apa namanya pencuri atau perampok atau semisalnya itu kan lafaz yang digunakan angkat tangan. Kalau enggak kami tembak kan begitu. Tapi di lapangan kan enggak sempet. Iya, baru angkat tangan mereka apa? Nembak duluan. Jadi istilahnya secara kaidah memang seperti itu. Tapi ketika langsung praktek itu seperti di dewa diserang sekian banyak. Ya sekian banyak peluru tambah ini mudhof atau mudhof ilaih ya. Ya ini mudhof atau mudhof ilaih itu kadangnya dia. Ya kadang bingung. Makanya butuh jeli. Anak kan kasih clue sebenarnya sebelumnya. Untuk susunan mudhof ilaih ada tambahan nya. Iya, makanya kan sering tambahinnya. Iya, ada tambahinnya, gitu ya. Kemudian susunan mubtada khobar, sudah ya. Susunan mubtada khobar itu biasanya dikasih tambahan adalah itu, begitu dia. Ada tambahan-tambahan arti seperti tadi contohnya punya Pak Prambudi, Khadijah adalah, jadi adalahnya cuma imbuhan. Ya, imbuhan. Tapi sebenarnya Enggak ada, bahasanya enggak ada. Itu makanya kalau kita lihat buku terjemahan ya, itu asal kitabnya kan tipis. Giliran diterjemahkan tebel. Kenapa? Karena bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biar nyambung, itu butuh tambah imbuhan. Ya, tambahan kata, menyambungkan biar supaya orang yang membaca paham. Kan begitu. Seperti misalkan gini ya. Kharaja ibnu tabibi min baiti Yasir. Kita artikan kharaja telah keluar ibnu anak dokter dari rumah Yasir. Bener. Cuman kan nggak enak didengar. Ya, telah keluar anak dokter dari rumah Yasir. Tapi kalau kita kasihnya kan lebih enak. Ya, telah keluar anaknya dokter itu, gitu ya.
telah keluar anaknya dokter itu. Kenapa dikasih itu? Karena tabib di situ kan makrifat. Makrifat kan ada apa? Istilahnya tertentu. Dokter itu dokter tertentu. Ya, dari rumahnya ya Yasir. Ya, dari rumahnya ya Yasir. Jadi memang butuh jeli. Dan orang belajar bahasa Arab pusing itu tanda kalau dia belajar. Iya, kalau nggak pusing, jadi kan nggak belajar. Anak pusing sebelah bahasa Arab. Oh, itu jadi antum belajar, makanya pusing. Iya, kalau kan belajar nggak pusing gitu loh. Pusing nggak pada maju. Pusing ditagih. Pusing ditagih. Masya Allah. Makanya di antara caranya biar antum lebih ini terbiasa, itu sebenarnya caranya simple. Setiap hari paling tidak antum buka kitab bahasa Arab atau catatannya antum baca. Ya, karena memang bahasa Arab ini bisa dibilang memang apa namanya? Kalau nggak dibuka-buka lupa. Iya, nggak dibuka-buka lupa deh. Misalkan kita belajar ini hari Sabtu ya, dan kita nggak buka-buka sampai ketemu Sabtu depan. Wah. Oh, itu lengket dia. Yang halaman sebelumnya apa? Nggak terbuka gitu loh. Oh, bingung. Ya, maka mau nggak mau dibaca. Ya, dibaca setiap hari. Karena kitab Durusul Lughah ini sebagai anak katakan di awal, ke depan itu kaidah nambah terus, nggak bakal berkurang. Terus nambah kaidah baru, susunan baru. Ya. Dan dengan latihan seperti tadi anak antum baca begini itu ketahuan mana yang hafal kaidah, ya, mana yang masih belum sempurna. Itu kelihatan gini. Kalau di rumah kan masih siap-siap, itu masih bisa lihat, masih. Tapi kalau sudah di tempat itu nggak bisa sudah. Ini langsung gitu. Nah, ya. Nah, di sini anak ingin memberikan sedikit gambaran tentang masalah bentuk-bentuk mubtada khobar yang sudah kita lewati. Ya, bentuk-bentuk mubtada khobar yang sudah kita lalui dari pelajaran pertama sampai pelajaran kelima. Jadi ya. Jadi sebenarnya di pelajaran satu ini fokusnya cuma mubtada khobar aja. Cuman variannya yang banyak. Ya, ada rasa coklat. Ya. Aduh. Iya. Masya Allah. Makanya membuat pusing kan gitu. Milih varian apa Pak? Rasa apa? Rasa apa ya? Yang coba-coba. Jadi ya. Baik. Perhatikan, ini bentuk-bentuk mubtada khobar yang kita lewati di pelajaran yang sudah berlalu. Kalau Anda lupa, diingatkan ya. Dan jangan pernah berpikiran, ini yang harus dihilangkan. Ketika ustadznya nggak bisa, apalagi anak, salah. Ya, jangan pernah berpikir. Kalau begitu kita nggak bakal maju. Ya, nggak bakal maju. Jadi yang minimal ustadz kan biasa manusia juga terkadang apa? Lupa. Kalau antum bilang, wah ustadz aja nggak bisa apalagi anak, loh, antum harus berusaha bagaimana caranya melampaui ustadz tadi. Iya. Amin. Nah, ya caranya begitu. Karena dulu pernah, ini kisah anak pribadi. Ketika belajar awal itu usul salatah, ya satu tingkatan sama teman-teman satu tingkatan. Alhamdulillah kita mau punya nilai lah, bisa hafal, lancar. Pas naik kelas 2, naik kitab yang selanjutnya, gabung sama kakak kelas. Nah, di situ mulai down itu. Kenapa? Karena mikir kakak kelas kan lebih senior, lebih pintar dan semisalnya. Nah, pas kakak kelas nggak bisa, anak berpikir seperti itu. Wah, mereka aja yang lebih lama belajar nggak bisa, apalagi anak. Akhirnya waktu itu hafalannya kaca balon, dipanggil sama Ustaz. Ya dipanggil, ya itu kok hafalannya kok masalah ini. Nggak tahu Ustaz ini, karena nggak sebutkan masalahnya. Ternyata setelah berjalan lama, oh ini masalahnya di sini. Kenapa? Karena patokannya kakak kelas itu pasti lebih pintar, gitu. Akhirnya kita nggak berhasil kelas. Ini bentuk ya bahasa Arabnya itu suwarun, atau suwaru. Ini buatan sendiri, nggak ada di kitab ya. Suwaru al-mubtada wal khabar.
Suwar itu bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran, mubtada khobar. Ya kita lewati ya. Yang pertama standar. Bentuk standar. Bentuk standar. Yang pertama nih ya, bentuk standar. Langsung apa? Al-mubtada plus al-khobar. Langsung standar, mubtada sama khobar gitu aja langsung. Tanpa ada apa namanya ini? Tanpa ada yang lain. Contoh. Al-babu apa di kitab? Maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Al-babu mubtada, maftuhun khobar. Ini standar. Kok lagi pusing nggak sana aja di gunung ya? Nah, al-babu maftuhun. Ini standar, mubtada sama khobar. Yang kedua, bentuk yang kedua, al-mubtada plus al-mubtada plus khobar. Cuman khobarnya terbentuk dari harfil jar. Masih ingat huruf jar? Ya. Plus harfil jar plus apa? Majrur. Kata yang dijarkan. Majrur ini kata yang dijarkan. Jadi harful jar plus majrur. Jadi sama, dia bentuknya mubtada plus khobar. Cuman bedanya khobarnya ini bentukan dari apa? Huruf jar plus majrur. Contoh, kita buat al-mudarrisu fisuki contohnya. Apa artinya, Pak Evan? Dari saat guru itu di pasar. Guru itu di pasar. Perhatikan, kalimat guru itu di pasar, SP enggak? SP enggak? Subjek dan predikat kan? Ya, subjek dan predikat. Cuman ini kita belajar bahasa Arab ya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti artinya beda. Ya, kalau di dalam bahasa Arab ini susunnya begini. Ini mubtada. Fisuki, satuan fisuk begini. Ini kan huruf jar sama kata yang dijarkan sebagai khobar. C. Pak Zainuddin, kalau dalam bahasa Indonesia mudaris ini kan subjek. Predikatnya mana, Pak? Guru itu di sekolah. Di pasar. Atau gimana? Guru itu di pasar. Itu susunan apa, Pak? Kalau susunan apa dalam bahasa Indonesia? SP to atau ada yang lain? SPK. SPK. Pasar keterangan ya, keterangan bukan. Nah, ini pun, Pak. Kalau antum tanya, terus apa saja jawabannya? Aduh, anak nggak sekolah. Karena kalau di bahasa Arab, ini dia fisuk. Tapi pernah anda baca guru itu di sekolah, ini SPK. Ya,
subjek, predikat, keterangan, tempat. Ini SPK. Karena kan bahasanya apa? SPOK, gitu ya. SPOK ini dia. Dan itu ada di dalam bahasa Arab juga ada. Ya, cuma bahasa Arab lebih simpel, nggak pakai K, khobar gitu aja. Susunannya apa? Huruf jar dengan kata yang dijarkan. Ya, huruf jar dengan kata yang dijarkan. Oke. Sampai sini bisa dibedakan yang pertama dengan yang kedua? Ya, kalau nggak bisa dibedakan kita ulangi lagi. Saya. Nah, kalau ini kan standar langsung gini, tanpa ada apa? Huruf jarnya ini standar SP, gitu langsung. Ini juga sama SP, tapi P-nya terbentuk dari huruf jar dengan kata yang dijar. Nah, lanjut. Kita buat lagi. Yang ketiga. Al-mubtada plus al-khabar. Atau buat bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya, nggak mesti harus bahasa Arab. Karena kalau anak menulis bahasa Indonesia, antum nggak bisa baca nanti. Ya, mubtada plus khabar. Cuman khabarnya terbentuk dari al-mudhaf plus mudhafun ilaih. Gitu. Khabarnya terbentuk dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Coba Pak Tio buat contohnya, mubtada khabar, tapi khabarnya terbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan ini bakal keluar nih ya di ujian kita. Kaidahnya gitu. Ya karena nanti kan kadang nanti akan Anda munculkan. Coba buat susunan mubtada khabar yang khabarnya terbuat dari ini. Gitu. Karena harus semakin ke depan kan makin pusing, Mbak. Ya. Mungkin saat ini tuh masih bingung nih, maksudnya gimana? Nah, Anda buat contohnya aja ya. Coba, Biar biasa. Coba, oh enggak Pak, boleh Pak, jangan malu-malu coba. Ya, ini yang di luar sana untuk bulan depan aja nggak ada yang malu, coba. Gagal nggak masalah. At-tajiru Baik, at-tajiru ibnu waziri ibnul waziri. ya ibnul waziri. Nah, Benar nggak? baik kita cek. At-tajiru ada, ya kan? Ibnu mudhaf, Mudhaf. al-wazir mudhafun ilaih. Nah, susunan mudhaf ilaih jadi apa? Khabar, ya enggak? Ya kan? Jadi pedagang itu, nah ini kan kabarnya, pengkabarannya kan? P-nya kan? Pedagang itu adalah anaknya menteri. Ini insya Allah dia nggak bersandar dengan bapaknya. Ya, diri sendiri, nggak pakai dagingan pusat ya. Orang dalam. Nggak pakai. At-tajiru ibnul wazir. Ini mubtada khabar, tapi khabarnya terbentuk dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Ini maksudnya mudhaf ilaih ya. Dah, Pak penanya Pak Evan, mudhaf yang pertama. Yang kedua, mudhafun ilaih. Tak tahu susunan seperti itu kan masuk untuk itu kan kata-kata ini kan cirinya seperti apa? Ulangi Pak, cepat Pak. Aku memahami sendiri. Dengan kata ini kan ada muncul mudhafun ilaih. Nah, kok disebut mudhafun ilaih? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari sisi arti. Pedagang itu adalah anaknya menteri. Anaknya menteri. Tambahannya, jadi susunan apa? Mudhaf ilaih. Kita harus paham artinya dulu. Paham. Orang belajar bahasa Arab harus tahu artinya dulu. Kalau nggak tahu artinya nggak mungkin bisa. Jadi dulu ketika kita belajar bahasa Arab itu kan kita disuruh jelaskan sama guru itu. Ini mubtada apa ini khobar. Kita minta sama guru, Ustaz, artinya apa Ustaz? Artinya apa? Ustaznya jawab. Kalau anak arti kan ya tuh tahu nanti sebagai apa.
Jadi nggak diartikan sama guru, kita cari-cari sendiri. Ya, makanya orang bisa baca kitab itu bukan dikarenakan dia hanya sekedar ahli kaidah, enggak, tapi karena dia tahu arti perkata di kitab tadi. Sehingga akhirnya, oh ini harusnya begini, oh ini harusnya begini, oh ini mudhof ilaih maka harus kasroh, oh ini mubtada maka harus dhamma, begitu. Ya. Tapi kalau artinya ada nyanya, pasti mudhof ilaih. Itu kalau standar lah ya, arti standar. Kalau orang terkadang kan nggak pakai gitu, orang Indonesia. Pedagang itu anak menteri, nggak ada nyanya, gitu loh. Karena orang Indonesia kan nggak pengen susah, jadi ya, kadang dibuang-buang katanya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, lanjut. Ini sudah pernah lewati semua kan contohnya kan? Ya, sudah lewati contohnya semua, dan itu bentuk-bentuk apa? Mubtada, khabar. Nah, PR Pak. Ya, PR ini, wah ini PR yang menegangkan. Baik, lanjut bentuk yang ketiga. Yang keempat. Nah, bentuk yang keempat. Apalagi ya? Sudah kita lewati. Oh ya. Al-mubtada. Sudah. Tapi mubtada'nya itu berbentuk mudhaf plus mudhafun ilaih. Dia mubtada, tapi mubtada'nya itu terbentuk dari mudhaf ilaih plus al-khabar. Ada ini plus khobar. Jadi khobarnya standar ya kalau gini biasa. Coba Bu Sri buat yang kalah Pak Tio. Mubtada'nya bentuknya mudhaf ilaih. Khobarnya biasa. Dulu ketika kita belajar bahasa Arab itu, mereka katakan begini. Guru-guru kita mengatakan, orang dikatakan berhasil dalam bahasa Arab kapan? Ketika dia bisa membuat contoh. Ketika belum bisa membuat contoh sendiri, belum bisa. Kenapa? Karena bahasa Arab itu kan penuh dengan contoh. Coba contohnya gimana? Contohnya gimana? Contohnya gimana? Kalau masih bingung buat contoh, jadi belum berhasil. Habis ini Pak Eva. Ya, gimana Bu Sri? Pun dapat? Al-madrasah. Mubtada'nya berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Madrasah. Jadi sebelumnya, ketika kita membuat kalimat, kita rancang bahasa Indonesianya dulu. Iya. Kita rancang bahasa Indonesia dulu, setelah itu baru ditranslate ke dalam bahasa Arabnya. Cuman translate-nya harus menggunakan apa? Tata bahasa Arab. Jangan kolbun sakoto ya. Kolbun kan kolbun hati. Kolbun hati. Sakoto jatuh. Kolbun sakoto jadi apa? Hati-hati jatuh. Kan gitu ya. Ya, hati-hati di jalan jadi apa? Kolbun fit story gitu ya. Atau kolbun fisyari, hati-hati di jalan. Ini bahasa Arab translate-nya salah nih. Translate Google nih. Pripun Bu? Yang lain nggak apa-apa, boleh. Yang lain boleh juga bagian. Anak contoh, boleh. Monggo. Ibnul Waziri fil. Nah, kalau fil maksudnya ke sini nanti. Ini standar. Ini udah benar, depannya benar. Ya, depannya sudah benar. Ibnul Waziri. Ibnul Waziri Suki. Wah, anaknya Mesir itu jadi pasar. Muhandisun. Oke, Ibnul Waziri Muhandisun. Itu ya, Ibnul Waziri Muhandisun. Oke. Ya, perhatikan. Ibnul Wazir ini kan mudhaf. Al-Wazir mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih jadi apa?
mubtada. Muhandisun, ya, muhandisun satu ya, jadi nggak pakai gini ya, satuan aja. Jadi dia khobar. Coba tanya Pak. Saya rotu tajiru. Saya rotu tajiri. Oke. Jadi datun. Jadi datun, betul. Ya, saya ratun. Tajiri jadi datun. Cuman belum sampai ya. Jadi datun kan kita belum baru jadi idun. Ya, tapi benar contohnya untuk poin ini. Nah, mulai nih, pentilnya makin turun. Nah, tambah lain bentuk yang ini sebenarnya semua contoh ini sudah kita lewati semua. Cuman selama ini mungkin kita nggak singgung-singgung susunan mubtada khobar ini, tapi ini susunan mubtada khobar. Yang kelima, Masya Allah. Ada bisa nebak kira-kira yang kelima? Oke, benar yang kelima itu. Al-mubtada berbentuk mudhaf plus mudhafun ilaih, ya, plus al-khabar yang berbentuk mudhaf plus mudhafun ilaih. Nah, jadi sama ya, sama-sama mudhaf ilaih. Pak sampai membuat kaidah kan, sampai kasih contoh. Coba, sampai buat kaidah kapan ada kasih contoh. Yang lain monggo barangkali punya rancangan kalimat silahkan. Hari ini materinya ringkas tapi kepalanya panas. Oke. Ramli, monggo. Ramli kencang nih hari ini. Ayo Pak. Imamul masjidi. Ya, oke. Contohnya imamul masjidi. Oke, benar. Mudirus madrasati. Mudirul madrasati. Oke, benar. Mudirul madrasati. Imamul masjidi, mudirul madrasati. Imam masjid itu adalah apa? Kepala sekolah. Gitu ya. Kepala mudirul madrasati. Kepala sekolah kan gitu ya. Mudirul madrasati. Boleh, mudirul madrasah. Kepala sekolah. Pak, barangkali udah nemu? Monggo Pak, kita tuliskan sini. Apa? Dan ada apa? Masih bingung. Baik. Yang keenam. Oh, masih ada yang keenam. Tapi Anda lihat dulu yang keenam ada di sini. Boleh. Ini dari Pak Evan ya, kita cek, kita tulis. Tanggung jawab lupa ya. Iya. Tanggung jawab. Dengar. Al-mubtada ini berbentuk apa?
Oke, mudhof. Ya, mubtada'nya mudhof plus mudhofun ilaih. Oke. Terus Khabarnya harfun jar. al-khabar apa? Al-khabarnya apa, Pak? Harfun jar. Khabarnya harful jar plus majrur. Oke. Contoh. Nah, tanggung jawab dong. Tapi bisa nih, iya, ada juga. Gitu. Kitabul Muhammadin huwa tahtal maktab. Baik. C nanti. Mana Bu? Mana Bu? Kitabul Muhammadin. Kitabu Kitabul Muhammadin. mudhaf ilaih. Muhammadin. Nah. Huwa tahtal maktab. Oh, kalau ada buahnya tambah panjang nanti. Langsung aja. Alal Alal Maktab. mak. maktab. Nah, alal maktabi. Kitab Muhammadin alal maktabi. Ini dari kelupaan. Imam mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Jumlahnya sebagai mubtada, ini juga sama mudhaf. Ini mudhafun ilaih sebagai apa? Khabar. Yang ini mudhaf. Ini mudhafun ilaih mubtada. Yang ini huruf jar ya. Sama kata yang dijarkan jadi apa, khabar. Ada lagi Pak Irfan? Dan mubtada khabar, ingat mubtada, terus mubtada itu nggak mungkin berbentuk huruf jar sama kata yang dijar. Iya, mubtada itu nggak mungkin ya berbentuk huruf jar dengan kata yang dijarkan. Jadi jangan dibalik ini ya. Jangan dibalik, nggak mungkin huruf jar dulu baru apa? Iya, gitulah. Kalau dapat seperti itu, misalkan di dalam rumah ada Muhammad kan gitu. Maka di dalam rumahnya itu kita katakan khobar yang dikedepankan. Gitu. Khobar yang berada di depan. Jadi biasanya kalau jar majrur itu jadi khobarnya, bukan jadi mubtada'nya. Tetap khobarnya. Maupun posisinya di depan. Jadi standarnya apa? Muhammad di apa? Hujan kalau di bahasa Arab dan depan. Bisa di depan, cuma statusnya nanti, statusnya sebagai khobar. Bisa di depan tapi statusnya tetap khobarnya. Dan nama aja lah, udah pusing namanya Bu. Kita lagi. Nanti aku di rumah pusing lagi masalahnya. Yang tulis di sini kan saya di sini. Tapi kok udah sampai rumah tuh beda Pak. Ya. Bu Sri bisa dipahami? Tek, yang bingung yang mana? Jadi sebenarnya kalimat-kalimat ini semua kedudukannya sebagai SP, subjek dan predikat. Cuman bentuk subjeknya itu terbentuk dari apa, begitu aja. Demikian pula predikatnya terbentuk dari apa. Ada yang standar, ada yang terbentuk ini. Sebenarnya ini semua sudah pernah kita lewati. Coba Bu Sri tadi contoh yang Anda bersebutkan pertama kali. Yang latihan tadi, apa bunyi kalimatnya? Rumahnya kepala sekolah itu jauh dari sekolah. Baik, rumahnya kepala sekolah itu jauh. Sampai sini kan SP. Dari sekolah ini kan keterangan. Iya enggak? Ya kan? Kan rumahnya kepala sekolah itu jauh. Ini sudah SP. Dari sekolah keterangan. Sudah nih. Baik, sekarang Bu Sri, rumahnya kepala sekolah itu jauh sampai situ ya. Itu masuk bentuk yang mana?
Rumahnya kepala sekolah itu jauh. Masuk yang mana? Nomor 2. Nomor 2. Rumahnya kepala sekolah itu nomor 4, betul. Ya, kan rumahnya kepala sekolah mudhof ilaih, jauh standar. Ya, standar. Jadi masuk nomor 4. Gini. Baik. Punya Bu Desi, apa tadi kalimatnya? Di manakah putrinya Muhammad? Di manakah putrinya Muhammad? Dia di ruang kepala sekolah. Dia di ruang kepala sekolah. Ya, dia di ruang kepala sekolah. Dia di ruang kepala sekolah. Ini dia. Ya. Cuman sini bentuk yang baru dia. Dia kata ganti. Mubtada'nya terbentuk dari kata ganti. Jadi kita masuk ke nomor 7. Ya, masuk nomor 7. Masuk nomor 7. Masih ada lagi ternyata. Ya, sudah pusing. Nomor 7. Nambah. Dia mubtada, tapi mubtadanya berbentuk apa dong? Domir. Domir. Ya, domir. Jadi domir plus apa tadi? Di kamar gitu ya? Di bang. Ya, belum kemudian apa? Contoh Jerman. Atau nggak usah, nama aja lah. Nanti kalau dibongkar tambah banyak. Nggak usah. Ya masuk deh masuk. Cuman kalau anda bongkar nanti muncul lagi yang lain. Bahayanya sih itu bahasa Arab gitu. Satu dibongkar, itu dia nyeret yang lain itu. Nyeret kaedah yang lain. Gitu ya. Nyeret kaedah yang lain. Ini aja nih. Nah, anggap tadi kita standarin nih Bu. Bu Desi masuk yang mana itu? Dia di kamarnya apa? Dia di ruang kepala sekolah. Masuk yang mana? Nomor 6. Dia loh, itu nomor 6 betul-betul pilih. Dia kan bukan betul-betul pilih. Bukan nomor 6. Paling tidak masuk nomor 2. Mubtada'nya kan huwa. Kemudian dia apa namanya? Di ruang kepala sekolah. Itu kan jar majrur itu kan ya. Kata yang dijarkan masuk apa? Itu. Di ruang dia. Ya. Nomor 2. Masuk nomor 2 di ruang. Kan ada di-nya fi. Ya, kemudian ruangnya majrur. Kepala sekolah itu masuk di ruang. Di ruang kepala sekolah. Udah, nggak usah dibongkar Pak. Cukup. Jangan nanti pusing. Jangan buat yang lain. Baik, punyanya Pak Tio. Apa tadi Pak? Pamannya Hamid adalah putranya menteri di Cina. Baik, masuk mana? Pamannya Hamid adalah putranya menteri. Pamannya Hamid adalah putranya menteri. Ini mudhof ilaih, terus predikatnya mudhof ilaih, keterangannya khobar, jar sama majrur. Jadi masuk mana dia? Di Cina itu kan jadi keterangan, jadi nggak usah dianggap. Oh gitu. Berarti yang nomor 5. Nomor di 5. Iya, sama-sama mudhof Iya. ilaih. Ya, Oh, yang sama. khobar ini enggak ada kaidah lagi nanti. Ada sebenarnya Oh. kaidah, tapi jangan dulu. Jangan dibongkar dulu. Kita kan fokusnya di mubtada khabar aja. Gitu. Iya, iya. Kasihan Iya. teman-teman. Gitu. Pak Evan, punya Pak Evan. Jadi sebenarnya kaidah bahasa Arab itu banyak sekali kaidahnya. Cuman kita pelajari sedikit demi Iya. sedikit, gitu ya. Kalau anda sampaikan apa yang anda tahui, ya, mending pusing masuk opnam. Anda punya teman dulu, dia orang Lombok. Dia minta diajari kitab bahasa Arab, kitab Nahu, namanya Matan Jurumiyah. Itu kitab Nahu ya tipis memang untuk pemula, cuman kaidahnya banyak dari awal sampai akhir tuh kaidah toh. Matan Jurumiyah. Lah, dia minta sama anak, ya ajari anak buku ini. Cepet gitu. Akhirnya anak sambil ngobrol gitu di warung gitu sama dia,
duduk di warung, kan dia nunggu warung gitu. Anda bacakan sama dia, Anda jelaskan sedikit. Itu kurang lebih dari mulai jam 8 sampai zuhur. Ngobrol, jelaskan. Jam 8 sampai zuhur, Anda jelaskan sama dia, ini maksudnya begini, ini begini, sampai selesai satu kitab itu. Jadi 8, 9, 10, 11 lah. Ya, 3 jam lah, 3 jam setengah atau 2 jam setengah kurang lebih. Seminggu setelahnya, dia tuh nggak pernah keluar dari sakannya. Sakit seminggu. Sakit seminggu. Anda mau, masya Allah. Karena terlalu banyak yang didapatkan, akhirnya pusing, ini harus diisikan banyak, pusing nggak kuat. Iya. Jadi kalau yang Anda baca di buku itu, fokusnya kita ketika belajar itu mentok-mentok 40-45 menit. Itu bisa fokus. Iya. Lebih dari itu udah melayang-layang, udah nggak fokus, udah. Ya, nggak fokus. Pas misalkan datang daurah gitu, awalnya semangat saya, pas kena 1 jam pertama sudah mulai melayang-layang gitu. Lama nggak selesai waktunya. Nah, maka di situ terkadang seorang mubalik, seorang guru itu dituntut untuk apa? Dituntut untuk bisa membuat suasana tadi yang awalnya membuat serem, membuat orang lain itu dibuat kembali lagi gitu. Iya, masya Allah. Ya kita 1 jam lebih nih. Udah 1 jam lebih kita. Ya masya Allah masih kembali di sini, belum kemana-mana pikirannya. Tapi punya Pak Ivan, tadi Pak Ivan. Putranya guru itu kepala sekolah di Jepang. Putranya Guru itu kepala sekolah di Jepang. Nah, masuk yang mana itu? Di Jepang keterangan, nggak usah. Putranya guru itu kepala sekolah. Yang penting pas. Nomor 4. 4. Mudhaf ilaih plus khabar. Oke. Nah, kalau punyanya Pak Zainuddin nggak masuk ya, karena dia kan ada kata kerja sebelumnya. Sedangkan kita nggak singgul kata kerja. Pak Romli. Anaknya siapa Pak? Engkau wahai Ali. Nah, Saya anaknya Imam. itu aja. Saya anaknya Imam. Saya anaknya Imam. Masuk yang mana Pak? Saya anaknya Imam. Ini kan seru kan, pikiran mana ini dia? Masuk di mana ini? Oh, 3. Saya anaknya Imam. 2. Pak Tio nomor 2. Saya anaknya Imam. Nomor 2 sampean Pak? Ya. Oke. Sampai Pak? Nomor 3. Pak Romli sampai nomor berapa Pak? Ada khilaf pendapat ulama ini Pak? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 2 kan Jerman Iya, Jerman. huruf J dan kata yang di Iya. ya. Tiga. Nah, masuk nomor 3. Nomor 3. Punya Pak Tio tadi sudah ya? Udah. Pak Bung Prabudi? Belum. Khadijah adalah putrinya Menteri. Nah, masuk yang mana Pak itu? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Masya Allah, aku sudah bisa bedakan masuk yang mana punya anak tadi. Iya, masuk. Ini bentuk-bentuk mubtada khabar. Ya, baik. PR. Langsung PR. Langsung. Ya. Buatlah kalimat mubtada khabar dengan pola berikut. Buatlah kalimat atau mubtada khabar dengan pola berikut. Yang pertama, mubtada'nya berbentuk mudhaf mudhaf ilaih, khobarnya berbentuk jar majrur atau jar, huruf jar dengan kata yang dijarkan. Paham kan maksudnya? Bu Sri bisa dipaham maksudnya? Ah? Khobarnya berbentuk huruf jar dan kata yang dijarkan. Kata yang dijarkan. Jadi masuk pola yang keberapa? Pola yang kedua.
Tapi nggak boleh ini. Nggak boleh ini yang lain. Nggak boleh itu. Itu sudah ma'ruf itu. Ya. Terus yang kedua, mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada bentuknya mudhaf mudhaf ilaih, khabarnya juga mudhaf mudhaf ilaih. Yang ketiga, mubtada'nya berbentuk mudhaf mudhaf ilaih. Mubtada'nya berbentuk mudhaf mudhaf ilaih. Khabarnya berbentuk huruf jar dan kata yang dijar. Dan mubtada'nya mudhaf mudhaf ilaih. Khabarnya huruf jar dan kata yang dijar. Sama mas satu. Sama nomor satu. Kita Iya. nomor satu gitu tadi. Enggak, maksudnya soal nomor satu. Iya, yang pertama. Nomor satu sama. Cuma Iya, Sama. bentuk jawabannya lain. Khabarnya jar ya. Oh, mubtada'nya mudhaf ilaih, khabarnya jar. Oh, salah, ganti ini. Mudhaf mudhaf ilaih. Sama mas satu. Iya sama. Ya sudah, diganti. Khobar. Ya, mubtada'nya standar. Mubtada'nya standar, mubtada biasa gitu aja. Khabarnya yang jar majrur. Atau khabarnya mudhaf mudhaf ilaih aja, mudhaf mudhaf ilaih jar majrur. Mubtada'nya biasa. Khabarnya mudhaf mudhaf ilaih. Sudah? Di bawahnya kasih keterangan masing-masing 3. Kirain cuma Ya, 3. masing-masing 3. Kan Ini seminggu. tambah keterangannya? Hah? Enggak tambah keterangan. Keterangan apa? SPK-nya keterangan enggak perlu. Enggak, apa itu. Kalimat aja. Masing-masing 3 ya. Nanti kasih tahu Pak Ahli biar bisa. Iya. Pun ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, jadi hari ini kita mempelajari tentang bentuk-bentuk mubtada khabar. Allah taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana Pak? Tambah pusing Pak? Wah, tenang, belajar tambah pusing. Monggo. Penting bisa pulang.